Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan insyaallah kajian tauhid kita masih dalam bab tafsir makna la ilaha illallah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ayat yang dibawakan oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, lanjutan dari pembahasan kita kemarin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Ketemu di bukunya? Halaman 27. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Mereka menjadikan ahbarahum. Siapa yang dimaksud dengan ahbar di sini? Yaitu para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka. Wa ruhbanahum. Siapa yang dimaksud dengan ruhban di sini? Ahli ibadah. Para ahli ibadah di kalangan mereka. Arbaban, arbab jamak dari rob, Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan. Selain daripada Allah.
Baik. Mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan ahbaruhum, rahib-rahib mereka, yaitu para ahli ilmu dari kalangan mereka, orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah, rahib-rahib dari kalangan mereka, arbaban, sebagai tandingan-tandingan min dunillah, selain daripada Allah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini menceritakan bahwasanya mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena rahib-rahib, para ahli ilmu maupun ahli ibadah itu ada di dalam kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka tersebut sebagai Tuhan, tandingan, sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mereka menyembah rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka tersebut? Bagaimana bentuk mereka mempertuhankan pendeta-pendeta mereka tersebut? Disebutkan di dalam hadis Adi bin Hatim yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Baihaqi dan yang lainnya. Lamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tak kala Adi bin Hatim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan Adi bin Hatim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, telah menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Wastashkalaha Adi li'annahu kana Nasraniyan. Maka Adi bin Hatim mempermasalahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, karena beliau adalah orang yang dahulunya adalah dari kalangan Nasrani. Jadi Adi bin Hatim sebelumnya orang Nasrani, yang dia mengetahui persis kondisi Nasrani. Apa kata Adi bin Hatim? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak ada menyembah mereka. Ya, kami tidak pernah menyembah mereka. Menyembah para pendeta itu tidak pernah kami. Lalu kenapa Allah menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu telah menyembah para pendeta mereka, menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah? Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka, menyembah para pendeta itu, para ahli ilmu atau ahli ibadah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Bukankah tak kala mereka mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah, kalian ikut mengharamkannya? Qala bala. Maka Adi bin Hatim menjawab, iya. Qala, maka Nabi melanjutkan, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Dan bukan pulakah tak kala mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian juga ikut menghalalkannya? Qala bala. Adi bin Hatim menjawab, iya.
Qala, maka Nabi menjawab, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk kalian mengibadati mereka. Maka itulah bentuk kalian menyembah mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita dengan tegas bahwa bukanlah caranya orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah para pendeta mereka tersebut dengan ruku dan sujud di hadapan para pendeta tersebut. Tidak. Akan tetapi cara mereka menyembahnya, tak kala mereka ikut menghalalkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh para pendeta mereka, padahal itu perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan tak kala mereka mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh para pendeta mereka, padahal itu hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk kalian mengibadati mereka. Konsep atau kaitan ayat ini dengan tafsir la ilaha illallah, para ulama kita menjelaskan bahwa dari ayat ini dapat dipahami bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah alla yuta'a illallah, agar jangan ada yang ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan ada yang ditaati kecuali hanya Allah. Ya. Maka orang-orang yang mentaati selain daripada Allah dalam hal-hal yang menyelisihi ketetapan Allah, maka pada hakikatnya mereka telah menyembah orang tersebut. Orang-orang yang mentaati seseorang dalam perkara menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan Allah, atau mengharamkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah, maka pada hakikatnya mereka telah menyembah selain daripada Allah, yaitu orang tersebut. Berarti orang tersebut adalah orang yang sudah melakukan kesyirikan. Tolong fahami ini baik-baik. Tak kala seseorang mentaati orang tertentu dalam perkara yang berkaitan dengan penghalalan atau pengharaman, yang itu sudah dihalalkan Allah lalu dia haramkan lantaran mengikuti seseorang, atau sesuatu itu diharamkan padahal dihalalkan oleh Allah lantaran mengikuti seseorang, maka dia sudah dianggap mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan amalan yang berseberangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena di antara makna la ilaha illallah alla yuta'a illallah, agar jangan ada yang ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang semirip dengan ini Allah ceritakan di dalam surat Al-An'am ayat 121. Surat Al-An'am ayat 121, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tak kala orang-orang musyrikin mereka menghalalkan bangkai, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Lalu Allah menceritakan bahwa mereka nanti akan
mendebat orang-orang mukmin. Mereka akan membantah orang-orang mukmin lantaran orang-orang mukmin mengharamkan bangkai sebagaimana Allah telah mengharamkan bangkai. Lantaran karena Allah telah mengharamkan bangkai, maka orang mukmin ikut mengharamkan bangkai. Maka kata Allah, mereka akan menjidal kalian, mereka akan membantah kalian. Kemudian kata Allah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Perhatikan ayat ini. Di akhir ayat tadi Allah menyatakan wa in ata'tumuhum. Jika sekiranya kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun, maka sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang telah melakukan kesyirikan, orang-orang musyrik. Coba dibayangkan di sini Allah dengan tegas menyatakan, wahai orang-orang mukmin, jika kalian nanti mentaati mereka dalam hal ini, dalam perkara mereka menghalalkan bangkai padahal dia telah diharamkan oleh Allah, jika kalian mentaati mereka nanti, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Pakai lam taukid di sini. Maka sesungguhnya kalian benar-benar termasuk orang-orang musyrik. Ya. Ini dia yang menjelaskan bahwa orang yang mentaati seseorang dalam perkara halal dan haram, maka dia telah dianggap mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Karena ketaatan mutlak itu hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah di sini, alla yuta'a illallah. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang ketaatan mutlak itu hanya milik Allah, apakah kita telah melakukan kesyirikan lantaran kita mentaati Rasul? Berarti ada selain daripada Allah yang kita taati? Hah? Tidak. Kenapa? Betul. Itu jawabannya. Karena ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Allah merintahkan kita. Ya, maka kita mentaati Rasul sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, "Faman ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang telah taat kepadaku, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia sudah dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama kita menjelaskan, Allah telah menetapkan untuk taat secara mutlak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Adapun selain dari yang dua ini, ketaatan kepadanya terikat, tidak berlaku secara mutlak. Di mana kita mentaati kepada selain daripada yang dua ini, kepada selain Allah dan kepada Rasulnya, selama itu tidak berseberangan, bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga disebutkan dalam ayat tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah tidak mengulangi lagi wa athi'u ulil amri minkum. Tidak. Tapi langsung wa ulil amri minkum. Athi'ullaha wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum. Kenapa tidak diulangi lagi? Kata para ulama kita ini menjelaskan ketaatan kepada Allah berlaku secara mutlak, ketaatan kepada Rasul juga berlaku secara mutlak. Adapun selain daripada dua ini, dia ketaatannya terikat selama sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, tidak saling berseberangan. Tak kala seseorang mentaati selain daripada ini dalam hal-hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka inilah dia orang yang sudah dianggap menyembah sesembahan selain daripada Allah, terjatuh kepada kesyirikan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, maka sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang musyrik. Dan alangkah banyaknya orang pada saat sekarang ini mengabaikan perkara ini. Ya, contoh sajalah perkara riba. Contoh riba, Pak, ayatnya sangat banyak, hadisnya sangat banyak yang menjelaskan akan pengharaman riba. Allah menyatakan surat Al-Baqarah 1 halaman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan telah haramkan riba. Ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan musnahkan, binasakan riba, dan Allah akan tumbuh suburkan sedekah. Dalam ayat yang ke-278-nya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah seluruh sisa-sisa riba itu kalau kalian benar-benar orang mukmin. Kalau kalian benar-benar orang beriman, tinggalkan. Ya, kemudian kata Allah, fa illam taf'al, kalau kalian enggan, tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan riba tersebut, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan untuk kalian dari Allah dan Rasulnya. Umumkan peperangan untuk kalian dari Allah dan Rasulnya. Ayat yang sangat tegas menyebutkan riba itu haram. Belum lagi kita bercerita tentang hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan akan dahsyatnya azab yang Allah siapkan bagi pelaku riba. Ya, dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu sendiri. Dosa riba. Kalau berzina itu saja sudah besar dosanya, apalagi dengan menzinahi ibu sendiri. Dan ternyata dosa riba lebih besar daripada itu. Namun alangkah banyaknya orang pada saat sekarang ini menyatakan riba itu tidak masalah, bunga bank itu tidak masalah, bertransaksi dengan bank itu tidak masalah, minjamkan bank dengan sistem riba itu tidak masalah. Kenapa? Karena Ustadz si fulan berkata itu tidak masalah, Ustadz si anu berkata itu tidak masalah, Ustadz si anu menyatakan itu halal. Hah? Banyak apa tidak orang seperti ini? Banyak sekali. Dia tidak paham bahwa tak kala dia menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan lantaran mengikuti seseorang, mentaati seseorang, pada hakikatnya Allah telah mencap dia telah mengibadati, menyembah orang tersebut. Karena seperti inilah bentuk praktek pengibadatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu terhadap para pendeta mereka, akan sampai saat sekarang ini. Termasuk dalam makna ini, orang-orang yang enggan untuk meninggalkan praktek-praktek amalan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Islam, lantaran karena ini adalah
budaya orang terdahulu, ajaran nenek moyang kita. Ya, apa contohnya ajaran nenek moyang? Tolak bala, ikolah budaya awak dari dulu. Ketika awak do yang meninggal, bilang hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Ya, iko lah dapet dek awak dari dulu-dulunya lah di kerajaan dek nenek moyang awak. Padahal hadis Nabi jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan sebuah amalan tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam ajaran Islam ini. Banyak. Ya. Ketaatan kepada ulil amri, kepada pemimpin, yang Nabi menyatakan as-sam'u wa ta'ah, hendaklah kalian mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyah hitam, yang di dalam Islam tidak akan pernah ada seorang khalifah, seorang pemimpin dari kalangan budak, apalagi dari Habasyah. Ya. Namun kalau memang dia menjadi pemimpin kalian, kalian harus as-sam'u wa ta'ah, harus taat, mendengar dan taat. Kata para ulama kita, ini indikasi walaupun pemimpin itu dia menjadi pemimpin tidak sesuai dengan proses syariat Islam, dia menjadi pemimpin melalui proses pemilu, ya, tidak sesuai dengan standar Islam. Namun dengan itu dia berhasil menjadi pemimpin, berkuasa, dia memiliki kekuatan dan sah dia, ya, orang-orang mengakui, maka kita harus as-sam'u wa ta'ah. Alangkah banyaknya orang ikut-ikutan ingin berontak kepada pemerintahan yang sah lantaran apa? Lantaran perkataan Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Termasuk dari orang-orang yang ngeyel untuk mempertahankan ajaran-ajaran bid'ah yang ada di dalam Islam. Lantaran karena menurut ustaz ini boleh, menurut ustaz ini boleh. Ini berbahaya ini. Padahal ayatnya barangkali jelas dan hadisnya jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 21. Surah Asy-Syura ayat 21 kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Kata Allah, apakah mereka itu memiliki syuraka, sekutu-sekutu, syarikat-syarikat, tandingan-tandingan untuk selain Allah, syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah, yang mereka telah membuat syariat-syariat di dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya, Allah menamakan orang-orang yang membuat agama, orang-orang yang membuat ajaran-ajaran syariat baru di dalam Islam, Allah menamakannya dengan syuraka, syarik, sekutu-sekutu untuk Allah. Kenapa dinamakan dia sebagai sekutu? Karena pada hakikatnya yang berhak untuk membuat syariat itu hanya
Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang berani membuat syariat di samping syariat Allah. Maka Allah menamakan mereka dengan syuraka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu telah memiliki sekutu-sekutu, syarikat-syarikat selain daripada Allah yang mereka telah mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat baru di dalam agama ini, ma lam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Maka ikhwan wa akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini dapat kita fahami bahwa orang yang benar-benar bertauhid, dia adalah orang yang benar-benar menjauhi praktik-praktik bid'ah. Orang yang benar-benar bertauhid, mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam menetapkan sebuah amalan. Apakah benar amalan ini sesuai dengan syariat Allah apa tidak? Ya, tidak serampangan. Tab ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Syekh Shalih bin Fauzan menyatakan dalam kitabnya ini, I'anatul Mustafid, famana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adapun makna, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, annahum ata'uhum fi tahlilil haram wa tahrimil halal, di mana mereka telah mentaati mereka dalam perkara menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Fadalla hadza ala anna man ata'a makhluqan fi tahlili ma harrama Allah aw tahrimi ma ahallallah faqad ittakhadhahu rabban ya'buduhu min dunillah. Maka ini menjelaskan bahwasanya orang yang mentaati makhluk dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, faqad ittakhadahu rabban ya'buduhu min dunillah, maka berarti dia telah menjadikan orang tersebut Tuhan yang dia ibadati selain daripada Allah. Wa hadza ma yusammihi ulama bi syirkit ta'ah. Maka ini masuk dalam hal sebagaimana dinamakan oleh para ulama syirik dalam bentuk ketaatan. Wa syahidu minal ayah lil bab, dan ayat yang sesuai dengan bab pembahasan itu, tafsir la ilaha illallah, menjelaskan, menunjukkan annaha dallat ala anna makna la ilaha illallah, di mana ayat ini menjelaskan bahwa di antara makna la ilaha illallah alla yuta'a illallah subhanahu wa ta'ala, agar jangan ada yang ditaati kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man ata'a ahadan fi tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallah faqad ittakhadahu rabban min dunillah. Maka berarti orang mentaati seseorang dalam perkara yang dihalal, dalam perkara menghalalkan hal yang diharamkan atau mengharamkan hal yang dihalalkan Allah, berarti dia telah menjadikan orang tersebut sesembahan selain daripada Allah. Lakin idza kana ya'taqidu anna tahlilal haram wa tahrimal halal amrun jaiz. Adapun orang yang telah berkeyakinan bahwasanya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ini adalah perkara yang boleh-boleh saja, ya, ada orang yang meyakini menghalalkan yang haram merubah hukum itu,
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah itu perkara yang boleh-boleh saja, kata Syekh, fa hadza syirkun akbar yukhrijuhu minal millah. Maka ini perkara syirik besar yang akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Amma idza lam ya'taqid jawaza dzalik, adapun selama dia tidak meyakini itu dibolehkan, bal ya'taqidu anna at-tahlila wat tahrima haqqul lillahi ta'ala, namun dia masih meyakini bahwa menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu masih hak murni milik Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu fa'alahu min babil hawa, namun dia melakukan perkara tersebut karena mengikuti hawa nafsu. Dia melakukan perkara yang haram, ya, bukan lantaran karena meyakini itu halal, masih meyakini itu haram. Atau dia melakukan atau dia meninggalkan perkara yang halal bukan karena meyakini itu haram, ya, maka ini tidaklah termasuk kepada kesyirikan, ya. Lakinnaha la tasilu ila haddi syirki fa hadhihi ma'siyatun 'azimah. Maka orang yang melakukan perkara yang haram namun bukan lantaran karena meyakini itu perkara yang haram, itu perkara yang halal, namun dia tetap meyakini itu perkara yang haram, namun karena dia melakukannya karena mengikuti hawa nafsu, terbawa oleh syahwatnya, kuatnya dorongan syaitan, bisikan syaitan dan dorongan syahwatnya sehingga dia melakukan, maka kata Syekh fahadhi maksiyatun azimah. Ini sebatas maksiat. Ini sebatas maksiat. Lakinnaha la tasilu ila haddi syirkil akbar. Namun tidak sampai ini kepada tingkat kesyirikan syirkun akbar, syirik besar. Apa contohnya? Orang-orang melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan dosa. Ya. Seperti apakah setiap orang yang bertransaksi riba itu meyakini riba itu halal? Hah? Apakah setiap orang yang melakukan transaksi riba dia meyakini bahwa riba itu halal? Tidak. Ya, kita menemukan lapangan fakta, ya kan? Dia sudah meyakini. Bahkan kami kemarin baru menemui hal yang sama. Ya. Apa kondisinya? Kondisinya ketika itu dia butuh uang. Kemudian ada proyek yang harus dia lakukan. Maka dia harus minjam ke bank. Kalau tidak minjam kepada bank, maka hutang ini tidak bisa dia bayar. Dia tidak bisa melakukan proyek ini. Dan hutang ini tidak bisa dibayar. Tidak bisa dia membayar. Walaupun dia harus membayar menjual barang-barang yang dia miliki. Namun tak kala barang-barang yang dia miliki ini dia gadaikan ke bank, dapat pinjaman, kemudian dia gunakan untuk proyek ini, nanti kemungkinan dia akan mendapatkan keuntungan yang bisa untuk membayar hutang-hutangnya. Dia telah meyakini bahwa transaksi dengan bank itu ribawiyah. Ya. Dia meyakini. Maka orang seperti ini tidak dinamakan dia melakukan syirik. Ya. Namun dia terjatuh kepada maksiat. Orang yang minum khamar, orang yang berzina, apakah dia, setiap orang minum khamar dan berzina itu meyakini itu halal? Ternyata tidak. Ya. Namun mereka terjatuh kepada amalan-amalan tersebut lantaran karena terbawa oleh tarikan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka kita nyatakan Anda tidak melakukan kesyirikan, namun Anda terjatuh kepada dosa maksiat. Ya. Nah, ini dia. Baik, ini yang disampaikan oleh Syekh di sini. Sehingga Syekh menyebutkan tadi fata'atul makhluqin fi tahlilil haram wa tahrimil halal la tajuzu abadan. Maka mentaati makhluk dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah
tidak boleh selama-lamanya. Lakinna fiha tafsilun min haitsul kufri wasyirki wa adami dzalik. Namun dalam perkara ini terdapat rincian-rincian dalam hal kekufuran atau kesyirikannya, atau tidak sampai kepada tingkat kekufuran atau kesyirikannya. Ya. Baik, ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan setiap kita bisa memahami dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami syariat agama Allah ini. Allah mudahkan pula kita untuk mengamalkan di setiap ilmu yang telah kita ketahui. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita di sisinya. Semoga Allah selamatkan kita dari azab kubur dan azab api neraka Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله